Halo guys, welcome back to my channel. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang analisis data penelitian kuantitatif. Tujuan dari video ini adalah satu, untuk mengetahui berbagai macam analisis data untuk jenis penelitian kuantitatif. Yang kedua, mampu menggunakan salah satu dari analisis data penelitian kuantitatif untuk proses menganalisis penelitian yang kita lakukan pada semester berikutnya. Langkah awal yang harus kita lakukan dalam analisis data penelitian kuantitatif adalah satu, validitas dari instrumen yang kita buat. Yang dimaksud dengan validitas adalah mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Intinya seperti ini. Seandainya membuat instrumen penelitian dalam bentuk kuesioner atau angket, maka apakah setiap pertanyaan-pertanyaan yang saya tulis di angket tersebut sudah mewakili variabel yang diteliti? Nah, contohnya variabel yang saya teliti itu adalah pembelajaran online. Nah, kalau seandainya butir-butir pertanyaan yang saya tulis dalam instrumen tersebut berkaitan dengan pembelajaran online, maka saya bisa cek validitasnya. Apakah sudah mewakili tentang variabel pembelajaran online? Nah, keterwakilan butir-butir pertanyaan tersebut itulah yang disebut dengan validitas. Sumber validitas itu ada 5. Yang pertama, isi tes. Yang kedua, proses respon. Yang ketiga, struktur internal. Yang keempat, hubungan dengan variabel lain. Dan yang kelima adalah konsekuensi. Pada bagian B, uji reliabilitas, yaitu melihat apakah ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam bentuk suatu kuesioner. Sederhananya adalah tadi validitas itu melihat butir-butir pertanyaan instrumen penelitian itu sudah sesuai dengan kuesioner atau angket yang dibuat. Kalau reliabilitas adalah angket yang kita buat itu apakah sudah mewakili dari penelitian kita, atau angket keseluruhannya apakah sudah mampu mengukur apa yang hendak kita teliti itu, dan itulah yang disebut dengan reliabilitas. Jadi instrumen yang kita buat itu apakah mampu mengukur apa yang hendak kita teliti itu. Nah, itulah yang disebut dengan validitas. Validitas dan reliabilitas ini wajib dilakukan untuk penelitian yang jenisnya penelitian kuantitatif. Jadi, setelah kita menentukan analisis data, kita juga menentukan analisis data kita, yaitu uji statistik parametrik. Analisis data yang kita gunakan adalah analisis data statistik parametrik. Misalnya, sebelum kita menggunakan rumus-rumus tersebut, kita harus melakukan uji validitas terhadap butir-butir pertanyaan instrumen kita. Lalu, kita juga harus melakukan uji reliabilitas terhadap instrumen yang kita buat. Apakah mampu mengukur apa yang hendak kita teliti? Nah, jika seandainya tidak valid atau tidak reliable, maka ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jika butir-butir pertanyaan itu tidak valid, misalnya dari 10 pertanyaan ada 2 yang tidak valid, kita bisa menghapus pertanyaan yang tidak valid tersebut, atau kita bisa menggantikannya. Yang pertama bisa kita hapus, yang kedua bisa kita ganti. Misal dari 10 itu pertanyaan ke-7 dan pertanyaan 9 tidak valid, bisa kita hapus dari pertanyaan ke-7 dengan pertanyaan ke-9. Itu kita hapus. Berarti hanya solusi yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mengganti pertanyaan ke-7 dengan pertanyaan ke-9 tersebut dengan pertanyaan lain yang masih konteksnya sama atau maksudnya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Tidak reliab, maka yang harus kita lakukan ganti instrumen penelitian kita dengan yang baru. Jika tidak reliab, maka yang harus kita lakukan adalah mengganti instrumen penelitian kita dengan yang baru. Karena kalau
dia tidak relief, berarti tidak bisa mengukur apa yang hendak kita ukur di dalam proses penelitian. Kita ganti berarti kita ganti pertanyaannya keseluruhannya. Kalau misalnya dia tidak relief, berarti semua pertanyaan itu kita ganti. Dan berarti tidak mewakili dari penelitian kita itu. Itulah langkah yang harus dilakukan. Ketika sudah kita lakukan validitas dan reliabilitas, baru kita lakukan analisis data penelitian kuantitatif. Analisis data penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur, membuat perbandingan, memeriksa hubungan, membuat ramalan atau dugaan, menguji hipotesis, membangun konsep dan teori, menjelajahi, mengontrol dan menjelaskan. Inilah tujuan dari analisis data penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan angka-angka atau yang memerlukan uji statistik di dalam proses analisis datanya. Nah, kita lihat penelitian kuantitatif analisis datanya. Yang pertama itu statistik deskriptif kuantitatif. Analisis ini kita butuhkan hanya 3. Yang pertama, kita mencari frekuensi, yaitu hitung kemunculan suatu kategori, menghitung beberapa kali dia muncul. Yang kedua, kita mencari ukuran pemusatan yang min, median, dan modus. Yang ketiga, kita mencari ukuran penyebaran simpangan baku, simpangan rata-rata, dan jangkauan. Contohnya dalam pembelajaran online, pertemuan siswa per minggu berapa kali dia menggunakan proses pembelajaran online. Misalnya dalam seminggu itu menggunakan proses pembelajaran online 3 kali, berarti frekuensinya muncul 3 kali. Lalu setelah itu kita cari nilai rata-rata, nilai median, dan nilai modusnya, nilai simpangan bakunya, simpangan rata-rata, dan jangkauannya. Yang kedua yaitu statistik inferensial. Pada level kedua ini secara inferensial adalah mengatakan pada tingkatan kedua atau level berikutnya, uji statistik yang bisa kita lakukan adalah jika jenis penelitian kita adalah perbandingan komparatif, yang perbandingan kita bisa menggunakan TTS, lalu bisa menggunakan ANOVA untuk perbandingan. TTS ini digunakan untuk membedakan hasil dua kelompok perbandingan dalam kelompok. Ini perbandingan dalam kelompok. Sedangkan ANOVA membandingkan hasil lebih dari 2 kelompok. Artinya ini 2 variabel yang lebih dari 2 variabel, 3 variabel. Ini masih dalam kelompok untuk ANOVA yang digunakan untuk membandingkan hasil dari 2 kelompok. Nah, ada lagi yang disebut dengan hubungan. Ada hubungan asosiasi. Hubungan asosiasi ini adalah hubungan checkworth, digunakan untuk menguji hubungan 2 variabel. Sedangkan Kramers F digunakan untuk menguji kekuatan hubungan antara 2 variabel. Hasil nilainya antara 0 dan 1 menunjukkan tidak ada hubungan 1, menunjukkan hubungan yang sempurna. Hubungan antara 2 yang chi-square menguji hubungan 2 variabel. Kalau untuk Kramer V, yaitu kekuatan hubungan seberapa besar kekuatan hubungannya. Sedangkan produk momenten varion, produk moment correction digunakan untuk menentukan kekuatan dan arah hubungan ini. Kekuatan dan arah hubungan yang ini merupakan multiplex regression. Nah, ini lebih dari 2 variabel atau digunakan untuk menghubungkan 3 atau lebih variabel. Tentunya minimal 3 variabel. Nah, inilah rumus-rumus statistika diferensial untuk hubungan. Sedangkan regresi pengaruh digunakan untuk menentukan pengaruh antara 2 variabel atau lebih. Nah, ini digunakan untuk 2 variabel atau lebih. Rumus-rumus ini bisa dilihat dalam referensi tambahan. Juga buka buku bagaimana bentuk-bentuk rumusnya, biasanya menggunakan aplikasi SPSS.
Nah, kesimpulan dari video yang bisa saya ambil pada saat ini ialah sebelum kita melakukan analisis data penelitian kuantitatif, langkah awal yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu jenis analisis data kita, uji parametrik atau uji non-parametrik. Setelah kita tahu uji yang kita lakukan, langkah-langkah berikutnya adalah kita cek validitas dan reliabilitas instrumen yang kita buat. Validitasnya itu butir-butir pertanyaan, apakah sudah mewakili variabel yang dibuat, reliabilitas yang dibuat, dan reliabilitas, apakah instrumen yang kita buat mampu mengukur apa yang hendak kita ukur atau hendak kita teliti. Jika dua hal tersebut sudah terpenuhi, barulah kita tentukan analisis datanya. Analisis data yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan dari hal yang sederhana, yaitu statistik deskriptif kuantitatif. Kalau judul penelitian kita itu sederhana, tidak mencari hubungan, tidak mencari perbandingan, tidak mencari kalau seandainya penelitian kita mencari perbandingan, mencari hubungan, mencari pengaruh, maka kita tidak bisa menggunakan statistik deskriptif kuantitatif. Tentu kita harus menggunakan rumus-rumus yang telah dijelaskan tadi dari ANOVA, bisa dari produk momen, bisa dari rumus regresi. Itulah kalau seandainya kita mencari atau melihat perbandingan dari dua variabel, hubungan dari dua variabel, dan pengaruh dari dua variabel itu yang kita gunakan dalam statistika inferensial. Proses olah analisis data kualitatif. Apa sih analisis itu? Definisi dasar analisis adalah kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki sebuah masalah atau sebuah peristiwa melalui data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Misalnya, ketika saya meneliti tentang bagaimana cara pandang seorang ibu rumah tangga yang bekerja di kantor juga bekerja sebagai ibu rumah tangga. Nah, itu kan sebenarnya ada sebuah masalah atau sebuah peristiwa di mana biasanya ibu-ibu bekerja di rumah saja. Tapi untuk ibu-ibu milenial sekarang, mereka tidak hanya diam di rumah, tapi dia juga bekerja di kantor yang memainkan peran ganda. Nah, untuk mengetahui hal ini, maka dilakukanlah penelitian. Selama melakukan penelitian di lapangan dengan mengumpulkan data, itulah yang disebut dengan proses analisis. Jadi, analisis data kualitatif itu atau analisis data itu bukan hanya ketika melakukan analisis di bagian pembahasan, tapi sebenarnya jauh sebelum pembahasan itu sudah dilakukan analisis. Nah, proses dari analisis untuk penelitian kualitatif itu sebenarnya sudah dimulai sejak menyatakan bahwa saya kayaknya mau meneliti tentang ini, tentang itu. Sebenarnya sudah dimulai analisis datanya. Jadi, analisis bukan saat di lapangan atau setelah balik dari lapangan atau sebelum turun ke lapangan. Yang berikutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara yang berupa catatan lapangan, observasi, dokumentasi dari penyampaian pihak ketiga, sehingga semua data yang sudah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, itu semuanya dihimpun lalu dicari temuannya. Nah, tujuannya apa? Untuk disampaikan kepada orang banyak atau orang lain sehingga orang lain sudah mudah memahami. Nah, itulah yang disebut dengan analisis data. Jadi, kalau analisis tadi cukup untuk memeriksa atau menyelidiki data di lapangan saja, tapi kalau sudah masuk ke analisis datanya, yaitu kita juga menghimpun dari seluruh sumber itu, sehingga pertanyaan penelitian yang diajukan di bab 1 itu terjawab.
Nah, itulah yang disebut dengan analisis data. Contoh analisis sebelum ke lapangan itu untuk memastikan bahwa apa yang akan diteliti nanti itu memang benar adanya, karena memang sangat banyak kejadian di lapangan ketika seorang mahasiswa atau seorang peneliti dia mau meneliti tentang sesuatu hal, kemudian dia sudah buat proposalnya, sudah diseminarkan, ternyata fenomena atau masalah yang dia ingin teliti itu tidak terjadi di lapangan. Nah, akhirnya proposalnya harus dirombak ulang dan judulnya. Kalau seandainya 1 bulan pengerjaan proposal itu tersebut berarti 1 bulan sia-sia pekerjaan. Karena itu, dalam analisis data itu disarankan sebelum membuat proposal harus tahu kondisi lapangan dulu. Artinya, sebelum menulis harus ada lapangannya dulu. Pentingnya melakukan penelitian peralatan. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari analisis data. Yang pertama itu analisis saat di lapangan. Analisis saat di lapangan ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu data collection. Data collection ini adalah pengumpulan data atau penghimpunan data peneliti dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, lalu data itu dihimpun melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan alat perekam dan catatan, serta diabadikan seperti foto dalam sebuah laptop atau aplikasi. Ada 2 jenis model, yaitu 1 model yang sifatnya teratur dan yang sifatnya acak. Apa yang dimaksud dengan model teratur atau pola runtun? Jadi, ketika turun ke lapangan, kita sudah ada pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Kemudian lakukan wawancara. Setelah dilakukan wawancara, besok harinya misalnya dilakukan observasi, besok harinya dilakukan dokumentasi. Nah, jika sudah seluruh data terkumpul lalu diolah, itulah yang disebut dengan data collection yang model teratur atau model runtut. Jadi, data lapangan dikumpulkan. Nah, yang kedua ini ada namanya spiralis method atau model pengumpulan data yang sifatnya acak. Contohnya, ketika saya melakukan wawancara dengan kepala desa, selain saya melakukan wawancara di pagi hari, di malam hari, nah, harinya langsung saya olah datanya, saya transkrip, kemudian saya baca kembali, lalu saya olah, kemudian besok harinya saya merencanakan untuk mewawancarai kedua dengan kepala desa. Nah, ketika saya wawancara siang harinya, misalnya saya melakukan observasi untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh kepala desanya itu memang benar. Jadi, apa perbedaannya antara pertama dan kedua? Kalau yang runtut itu, kumpulkan data semua baru diolah. Kemudian, kalau yang menggunakan metode acak atau spiralis, kumpulkan data lalu diolah. Nah, menggunakan model pengumpulan data yang runtut itu, ketika saya mewawancarai selama 1 minggu, kemudian baru bulan depannya saya olah. Nah, apa yang saya wawancarai itu biasanya sudah dingin atau sudah enggak fresh lagi. Banyak hal yang terlupakan. Beda dengan ketika saya melakukan wawancara, kemudian langsung diolah malamnya itu, saya langsung ingat, lalu saya wawancara lagi, atau 2 hari lagi saya minta waktu untuk wawancara kembali, sehingga lebih fresh itu datanya lebih dalam dibanding datanya harus diendap selama 1 minggu. Nah, data wawancara atau data kualitatif itu sebenarnya nggak bisa diendapkan, namun lebih cepat untuk diolah, lebih bagus.
Intinya adalah collection itu merupakan proses pengumpulan data.